Ibrahim alaihissalatu wassalam, entar di surat Ali Imran ayat yang ke-67 juga dijawab oleh Allah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, dia orang yang lurus dan beragama Islam. Begitu. Dari situ kita tahu, apapun pendapat orang-orang tentang ini tanah yang dijanjikan, ini tanahnya Israel, ini tanahnya orang Arab, ini tanahnya penduduk Mesir, ini tanahnya penduduk Kan'an, ini tanahnya, ini the promised land. Diam, Allah bilang itu punya orang Islam, selesai. Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya mengucap salam, pertama saya minta izin ini dibuka dulu, sebab Anda lagi bicara nih. Nah gitu, biar nggak dilaporin ya, sebab apa-apa dilaporin, dikit-dikit dilaporin, ngomong apa dilaporin. Tadi udah dapat suntikan semangat dari guru saya yang saya hormati, yang saya muliakan, Kiai Haji Satiri. Beliau menyampaikan suntikan semangat buat saya. Alhamdulillah, terima kasih. Hati-hati, kata beliau. Orang beriman, dakwah itu seperti berdiri di tepi jurang, kata beliau. Kepleset dikit aja, udah nyemplos, gitu kata beliau, dinasehatin. Jangan sebut nama orang kalau lagi di sini, kecuali para nabi, para alim ulama, gitu. Yang lain jangan disebut. Terima kasih, ane ikutin. Kemudian beliau juga itu hati-hati, kata dia. Kata Kiai Satiri, hati-hati kalau habis pulang maulid jangan sampai bawa teng-tengan, bahaya. Tadi ditangkap polisi bawa teng-tengan. Ya Allah, ya Rabb, saya keberatan dibilang guru kita, saya keberatan. Kenapa? Karena saya bukan guru, bukan orang alim. Ini Anda bersumpah nih, betulan Anda bukan guru, Anda bukan orang alim. Cuman Anda banyak baca, lalu disuruh sampaikan lagi apa yang Anda baca, begitu doang. Guru di sini Kiai Satiri dan banyak guru-guru yang lain, banyak ulama-ulama yang lain. Bukan soal tawadu, bukan, emang belum pantas, beneran, bukan sok merendah nih, sok tawadu nih, enggak, emang belum pantas, masih jauh banget, ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekarang kita diskusi rame-rame. Izinkan saya menyampaikan apa yang saya sekolahin lama-lama, bertahun-tahun kita belajar ini. Sejarah, puluhan buku kita baca tentang sejarah. Nah itu intinya, saudara. Karena bertahun-tahun kita belajar sejarah, karena puluhan buku kita udah baca tentang sejarah, juga ini belum tamat. Ini Anda bilang sejujurnya belum tamat, Tarikh At-Tabari belum tamat, ya. Namun Anda mau sampaikan planse yang bisa kita baca. Qasasul Anbiya juga belum tamat. Kitab karya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya belum tamat. Kitab Tarikh At-Tabari belum tamat. Tapi aneh insyaallah balighu ani walau ayah, jadi aneh sampein, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani nulis tentang sejarah juga belum tamat. Bidayah wan Nihayah juga belum tamat. Semua dalam proses, bentar lagi insyaallah. Tapi aneh berusaha menyampaikan. Nah begitu Tuhan, sebagai dasar pengawal kita. Awal kita entah orang tanya dari mana tuh sumbernya ngajinya. Dari 4 Tarikh At-Tabari, ya, kitab tafsir nggak dibawa kitabnya, ya. Nah untuk malam ini, kalau untuk malam ini nih Ustadz Guru, untuk malam ini kitab Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16. Kok lompat Ustadz? Nggak lompat, karena awal kan Fatihah, terus Al-Baqarah gitu kan. Kenapa aneh buka jilid yang ke-16 kitab Tarikh At-Tabari sebelum kemari berapa hari? Wah, ada pengajian awal nih di Al-Mujahidin. Anda buka kitab Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16. Kenapa Anda buka jilid yang ke-16? Karena jilid yang ke-16 jatuh surat Al-Isra. Kenapa? Karena Tarikh At-Tabari menjelaskan Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, begitu detailnya.
Begitu lengkapnya. Dan dari situ kita mulai. Kenapa kita mulai dari situ? Karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa peninggalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa begitu? Karena awal mula peradaban ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semua kitab sejarah pasti dimulai dengan Nabi Ibrahim. Ya, kok nggak Nabi Adam? Sedikit. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sedikit. Begitu Nabi Ibrahim mulai peradaban baru namanya Babilonia. Dari situ kita mulai. Dan pengajian kita hari ini diawali dengan jilid yang ke-16 daripada kitab tafsir At-Tabari, ya, atau kisah para nabi namanya Qasasul Anbiya. Yang ntar aneh sisipin lagi dari orang Mesir yang jago hebat namanya Khalid Muhammad Khalid, kitab zaman sekarang. Khalid Muhammad Khalid menyusun buku namanya Ar-Rijal Haula Rasul. Itu luar biasa indahnya tutur katanya, ya. Nah itu kita gabung semua, jadilah kita pengajian hari Rebo malam Kemis di mari. Hah? Oh sekarang Kemis? Ya Allah, malam Jumat. Waduh, mesti pulang buru-buru nih. Ya ente nggak tahu, enakan masih sore. Hadirin, mari kita mulai dengan mengucap a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah intasamtu billah fawatu amri ila Allah fawatu amri ila Allah fawatu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala azwajin Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad wa ala ashabi Nabi Muhammad wa ala ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaina ma'hum birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Anak siapa itu? Dari mana masuknya? Masya Allah, ini anak yang bakal jadi pengurus masjid dan ketua masjid itu. Masya Allah, amin. Oh cucu, Masya Allah, itu berarti betul dugaan saya deh ya, karena anak-anak yang berani tadi di masjid itu dihormatin. Insya Allah dia akan jadi pengurus masjid dan ketua masjid nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya minta maaf sebelumnya kalau sebentar suka ngelihat. Kenapa? Karena ada satu urusan yang harus kita buka buru-buru. Nah, jadi kita kadang-kadang lihat lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mulai dengan peradaban baru, karena ini ngaji peradaban. Peradaban baru dimulai di halaman pertama kitab-kitab sejarah, dimulai dengan Babilonia. Ternyata Babilonia itu 2000 sebelum Masehi. Mengenai angka-angka ini boleh dilihat dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Sering sekali Abdullah bin Mas'ud bertanya soal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah tentang pembangunan Masjidil Aqsa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi Muhammad tentang kapan pembangunan Masjidil Aqsa. Kata Nabi Muhammad 40 tahun setelah Masjidil Haram. Jadi berdasarkan hadis sahih tersebut, masjid nomor 2 dibangun di dunia ini adalah Masjidil Aqsa. Masjid nomor 1 dibangun adalah Masjidil Haram. 2 masjid itu disebut oleh Allah. Nah, itu dia sebabnya dasar surat Al-Isra, ya, kitab tafsir, ya, jilid yang ke-16 dari tarikh At-Tabari. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu ayat tadi dan satu hadis tadi sudah menutup semua diskusi milik siapa, milik Yahudi, milik Nasrani atau milik Islam. Satu ayat tadi dan satu hadis tadi, hanya 1 menit kita diskusi, kelar semua urusan. La raiba fi, kalau benar-benar orang muslim, kalau benar-benar orang beriman, tidak akan ragu hatinya dengan Islam, tidak akan ragu hatinya dengan Al-Quran. La raiba fihi, maka artinya baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, warisan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai diskusinya. Baik, sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah.
Kalau diskusinya di forum umum, di televisi, baru kita jelasin secara detail. Tapi bagi kita yang sama-sama orang muslim semua, orang beriman semua, ya, nggak ada yang nyusup-nyusup, kelihatan dari mukanya baik-baik semua. Coba nengok kiri kanannya, ada nggak? Coba nengok, kenal semua kan? Ada nggak yang nggak dikenal? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah gitu kan. Nah jadi ya, lebih naikkan sedikit. Tes. Oh masya Allah mesti naik sedikit. Jadi. Oh yaher. Nah baik. Jadi sampai mana tadi tuh gua? Sebelum itu. Oh pembangunan. Siapa yang bangun? Ya Nabi Ibrahim. Itu hadisnya dong. 40 tahun setelah dibangun Masjidil Haram, maka dibangunlah Masjidil Aqsa. Udah selesai diskusinya. Maka jawabannya coba saya tanya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa punya siapa? Punya siapa? Umat Islam. Maka apabila ada keturunan Bani Israel yang kemudian jadi Muslim, boleh nggak masuk Masjidil Aqsa? Kalau ada orang Amerika, masuk Islam, lalu kemudian masuk Masjidil Aqsa, boleh nggak? Karena itu memang diperuntukkan untuk orang Kalau ada orang Yahudi, Nasrani, Israel, pakai sepatu, najis, masuk ke Masjidil Aqsa, masa kita diam aja? Minimal kita mengutuk, minimal kita doain, minimal kita Allahumma mazzik jam'ahum, minimal kita bikin kunut nazilah, Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma satid samlahum, Allahumma mazzik kulla mamazzaq, Allahumma azab wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din, laknatullah 'alal yahud, dan seterusnya. Itu minimal sekali. Seorang bocah bertanya pada ulama besar di Palestina, dia bertanya di forum umum sambil menangis, dia berkata, wahai Tuhan, mengapa tidak Allah musnahkan Israel? Negara, bukan Bani ya, negara ya. Karena negara Israel sama Bani Israel beda. Negara Israel, Bani Israel, Zionis, Yahudi, ini empat-empatnya beda. Ntar kita baca pelan-pelan, nanti kita kupas pelan-pelan. Ini baru pertemuan pertama ya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, anak itu bertanya pada gurunya, "Tuhan, Allah Subhanahu wa taala musnahkan bangsa kaum Ad, kaum Samud ketika dia membangkang dan melakukan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tumpas dan musnahkan ketika kaum Lut melakukan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala musnahkan dan hancurkan ya, dan semuanya seterusnya, banyak para nabi. Tapi mengapa ini Israel, negara ya, Zionis, melakukan kerusakan demi kerusakan, tidak Allah hancurkan? Kenapa? Apa jawaban saya itu? Sederhana sekali jawabannya. Kalau Allah musnahkan itu Israel sekarang, lalu apa lahan jihadmu? Lalu dari mana kau ingin masuk surga? Lalu dari mana? Dari mana Allah sampai tahu bahwa kau berada di pihak yang benar? Seraya menyampaikan satu ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu mata rasulullah la nasrul qarib. Atau ayat yang lain, falamma ya'lamillahu ladzina amanu minkum wa ya'lamus sabirin, gitu ya. Hadirin coba lihat itu. Maka jawaban itu sangat menggetarkan hati kita. Jawaban itu berlaku pada kita juga. Agar Allah Subhanahu wa taala tahu persis, dan memang Allah Maha tahu, tapi ingin kehendak Allah kan begitu, falamma ya'lamillahil ladzina amanu minkum jahadu minkum wa ya'lamus sabirin, begitu kan? Allah pengen tahu siapa yang berjuang. Allah pengen tahu siapa yang sabar. Allah pengen tahu siapa yang berpihak. Allah pengen tahu apakah kita berpihak pada yang mana. Walaupun di Indonesia. Nah, begitulah zaman sekarang. Ini sebagai pengantar dulu. Maka mari kita mulai masuk ke dalam materi inti kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
Siapakah Ibrahim? Begitu. Siapa Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa Ibrahim dengan kalimat yang singkat sekali. Inni ja'iluka linnasi imaman. Siapa Ibrahim? Imamnya semua manusia. Coba. Uswatun hasanah. Imam manusia dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Uswatun hasanah yang disebut dalam Al-Quran juga dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dalam sholat kita mesti sebut dua nama ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Coba pagi-pagi kita sebut dua nama ini, sore-sore kita sebut dua nama ini. Ini dua yang nggak boleh berpisah namanya. Dua yang nggak boleh berpisah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Sore-sore kita baca lagi amsayna wa amsal mulkul dan seterusnya dan seterusnya. Lagi salat kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu dia. Namun sayang, beribu-ribu sayang, sebagian orang yang mengaku cinta kepada Nabi Ibrahim nggak mau mengikuti Nabi Ibrahim alias cintanya palsu. Siapa itu? Orang yang menyebut Ibrahim itu Santo Abraham alias Yahudi, hari ini nggak mau ke Ka'bah. Kenapa? Kan peninggalan Ibrahim Ka'bah, kok nggak dimasuk? Nah begitu. Ibrahim kan sunat, kok nggak sunat? Gitu. Ibrahim kan sujud kepada Allah, kok nggak sujud? Katanya cinta Ibrahim. Begitu juga saudara-saudara kita yang memanggilnya dengan sebut Abraham. Katanya cinta Abraham, kok nggak mau ke Mekah? Katanya cinta Abraham, ada makom Ibrahim di situ, kok nggak mau ke Mekah? Maka cintanya palsu, cuman klaim-klaim doang. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu Yahudi. Kata orang Nasara, Ibrahim itu Nasara. Maka Allah sampaikan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am takuluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan au nasara? Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub wal asbat dan seluruh anak cucunya itu asbat kanu hudan, mereka Yahudi atau Nasara? Antum amillah, kalian yang lebih tahu atau Allah? Itu pertanyaan, kalimat yang sangat tidak memerlukan jawaban, gitu. Contohnya begini, si Ari bilang begini sama saya, Ustaz, ternyata Monas itu ada di Condet. Nih kata si Adi nih, kata si Ari Telor, namanya Ari Telor. Ari Telor bilang, ternyata Monas ada di Condet. Monas ada di Condet. Perlu kita bilangin nggak? Nggak perlu. Kita cuma bilang, lo yang lebih tahu atau gue? Karena saya orang Condet. Gitu ya. Itu kalimat yang aneh, nggak perlu dijelasin, nggak perlu dibilangin. Lo yang lebih tahu atau gue? Gitu. Atau seorang bapak sama anaknya, gitu. Bapaknya bilang, anaknya bilang, Pak, Monas itu ke Jawa dulu, gitu misalnya. Ke Jawa Tengah dulu, ada di Jawa Tengah Monas. Bapaknya bilang sama anaknya, lo yang tahu atau gue? Kamu yang tahu atau saya? Karena itu nggak memerlukan jawaban. Nah, ketika ada orang Yahudi mengklaim Ibrahim Yahudi, jawaban kita sama, lo yang lebih tahu atau Allah? Ketika ada orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani, jawabannya juga sama, lo yang lebih tahu atau Allah? Kenapa? Mana mungkin? Karena Yahudi nama seorang anak dari keturunan siapa namanya? Yakub alaihissalatu wassalam, yang kemudian muncul agama Yahudi pada tahun 930. Yang ngomong Yahudi sendiri. Yahudi muncul tahun 930 sebelum Masehi. Lah Nabi Ibrahim kapan? Nabi Ibrahim 1978 sebelum Masehi. Nabi Musa kapan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun jarak dirimu ya Rasul dengan Nabi Musa? Kata Ibn Abbas. Rasulullah menjawab 2000. Kata Rasulullah,
jarak antara Rasulullah dengan Nabi Musa 2000. Sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad lahir tahun 571, maka Nabi Musa hidup antara tahun 1452 sampai 1520-an. Tuh Nabi Musa rentang umurnya. Dari mana? Dari Nabi yang bilang 2000 tahun. Lalu Nabi Musa siapa? Nabi Musa bin Imran, Imran bin Qahid, Qahid bin Amr, Amr bin Lewi, Lewi bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Ketemu. Karena kata Nabi, masing-masing ini kurang lebih umat sama umur dengan nabinya. Maka ketemu. Hasil penelitian saya, hasil riset saya, Nabi Ibrahim itu 1978 sebelum Masehi. Ternyata klop sama puluhan buku sejarah yang kita buka zaman Babilonia itu diperkirakan 2000 sebelum Masehi. Itu kata ratusan para sejarawan. Nggak pakai ratusan, Nabi gue paling paham lagi, Nabi gue paling ngerti. Nabi bilang 2000 tahun ya klop, begitu. Jadi pakai dalil ternyata klop juga, pakai hadis ternyata klop juga, pakai ilmuwan ternyata klop juga. Di situ kita mulai akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalatu wassalam entar di surat Ali Imran ayat yang ke-67 juga dijawab oleh Allah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa Muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, dia orang yang lurus dan beragama Islam. Begitu. Dari situ kita tahu, apapun pendapat orang-orang tentang ini tanah yang dijanjikan, ini tanahnya Israel, ini tanahnya orang Arab, ini tanahnya penduduk Mesir, ini tanahnya penduduk Kan'an, ini tanahnya, ini the promised land. Diam, Allah bilang itu punya orang Islam, selesai. Rasulullah bilang itu 40 tahun setelah bangun Masjidil Haram dibangun Masjidil Aqsa. Selesai. Dan pada waktu itu belum ada agama Yahudi. Pada waktu itu belum ada agama Nasrani. Ini bukan pelecehan kepada agama, ini ngaji sejarah. Silahkan dibantah dengan bukti ilmiah. Nggak usah dilapor-laporin lagi. Lo kira nggak capek bolak-balik kantor polisi? Buang waktu, capek. Kesian juga Pak polisinya. Ya ngurus-ngurus beginian begitu, nggak produktif gitu. Dan polisi udah benar kalau ada orang laporan diterusin. Tapi Bapak Kapolri yang sekarang nih Pak Sigit luar biasa. Kalau ada yang laporan begini diusahakan tabayun aja, diusahakan mediasi aja, diusahakan begitu aja. Itu luar biasa. Itu mengurangi beban-beban yang tidak produktif pada polisi. Ya, jangan dikira Pak, ente ini sering di WhatsApp grup nih, di WhatsApp ane sering mendengar polisi dipanggil WC, wereng coklat. Kenapa begitu, saudara? Nggak baik begitu. Nggak baik. Kenapa dibilang nggak baik? Lah emang kenapa dia nanti dipanggil wereng gitu? Kan hama. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh sama sekali. Nih tolong perhatiin ya, tolong perhatiin sedikit intermezzo ya. Ente punya rumah ente dimasukin maling. Lalu ente berjuang. Lalu ente nauzubillah min zalik mati sama si maling. Syahid nggak? Syahid. Kenapa syahid? Mempertahankan hak, mempertahankan harta yang amanah oleh Allah. Betul nggak? Bagaimana polisi, bagaimana TNI? Yang dipertahankan bukan rumah inti doang. Yang dipertahankan adalah dari Aceh sampai Papua, amanat bangsa Indonesia. Lalu ente katain orang coklat? Dah, nggak boleh, saudara. Stop, mulai sekarang kata itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan ya. Kita udah stop manggil orang dengan sebutan binatang, udah stop. Cebong haram, stop. Kampret haram, stop. Apalagi sekarang yang lagi model kadrun, stop. Nggak stop, gue colok mati lo nih. Jahat banget manggil kadal. Kita kadang-kadang juga manggil cebong, manggil kodok, manggil kodrun, kodok gurun, manggil kadrun, kadal gurun. Stop, udah hentikan itu semua, saudara. Sampai di mana tadi itu, Ustaz? Sebelum menyebut itu apa? Lo ingetin dong, gue suka lupa. Nah, cakep loh. Gue kasih apa ya? Gue kasih hadiah apa ya? Tisu.
ada Yahudi, belum ada Nasrani. Yang ada cuma agama Islam. Kok memang begitu? Dalilnya jelas. Wa wasabiha Ibrahim, telah mewasiatkan ucapan itu Ibrahim kepada wabani, kepada anaknya, wa Yakub, dan juga Yakub. Al-Baqarah 132. Ya baniya, hei anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum. Tuh, Allah telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ya, Allah telah mewasiatkan itu kepada Ibrahim untuk ucapan itu kepada anak-anaknya. Wa Yakub, dan juga Yakub. Apa itu? Allah telah menetapkan, memilihkan, menentukan agama ini buat kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada orang bilang, nama Islam itu ada setelah Nabi Muhammad. Ini orang nggak ngaji, termasuk dari liberal, nggak ngajinya pakai YouTube, baru ngaji separuh, kuotanya habis. Begitu habis kuotanya habis, lalu kemudian kafirin orang, kafir. Ya Allah, karena ngajinya pas, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kuotanya habis, maka semua yang sholat dibilang celaka sama dia. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Hajj ayat yang terakhir, millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah Subhanahu wa taala, ikuti kakek moyangmu Ibrahim, wa huwa, dia Allah, sammakumul muslimina min qabl, dan Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Kenapa lo bilang Islam baru muncul zaman Nabi Muhammad? Kalau Islam baru muncul zaman Nabi Muhammad, kenapa Fir'aun waktu tenggelam teriaknya apa? Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun, aku termasuk orang Islam. Wa ana minal muslimin, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, sekarang saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sebelum mati, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Begitu mau mati, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Mana bisa begitu ceritanya. Jadi kalau bapak-bapak nih, alumni sejarah pengajian di Al-Mujahidin, ditanya sama orang, apa agama Fir'aun? Jawabannya apa? Islam, tapi ditolak oleh Allah. Anak-anak kita mesti jawabannya kayak begitu. Apa agamanya Fir'aun? Islam, tapi ditolak oleh Allah. Biar anak-anak kita tahu bahwa Nabi Musa pun menyiarkan agama Islam. Sambil aneh minum, salah seorang dibuka surat Yunus ayat yang ke-90, dibaca yang keras, antum. Surat Yunus surat yang ke-10. Ini buat ngisi bensin sebentar. Kasih mic-nya biar dibaca. Ayat yang ke-90 surat Yunus. Dengerin. Ini sebentar. Nih harusnya Nabi Musa kita cerita mungkin pertemuan keempat atau kelima. Tapi sengaja Anda sebutin dulu biar pondamennya enak dulu. Silakan. Artinya nggak apa-apa, artinya udah. Dan ayo. Dan Allah selamatkan. Yeah. Dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut. Sebentar. Dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut. Lihat, Bani Israel. Allah selamatkan Bani Israel. Allah selamatkan Bani Israel. Lihat, dengerin. Bani Israel jadi agamanya apa? Agama Bani Israel apa? Jangan ragu-ragu, agama Bani Israel apa? Islam. Belum ada Yahudi, belum. Belum ada Nasrani, belum. Dan kami selamatkan Bani Israel. Terus kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan lain yang dipercaya oleh Bani Israel. Terus dan aku termasuk orang Muslim. Kurang jelas apa? Dan aku termasuk orang Muslim. Tobat Fir'aun. Lihat. Jadi anak-anak kita di rumah diajarin apa agama yang dibawa Nabi Musa? Islam. Tuh buktinya. Masih pegang suratnya, masih ayat yang ke-84, coba mundur 84. Masih surat yang sama. Artinya cepetan mau isya nih. Dan
Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang muslim. Tuh, jika kamu benar-benar orang muslim, kata Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada anak-anak kita gitu. Baik, cukup, nanti kita bahas lagi pada pertemuan ketiga atau keempat ketika sampai Nabi Musa. Sekarang masih Nabi Ibrahim, balik lagi. Karena itu udah 1500 sebelum Masehi. Yang kita ngomong hari ini masih 2000 sebelum Masehi. 500 tahun lagi baru kita ngomong kita ketemu. Oh, lu 500 tahun lagi. Dari sisi tahun, 500 tahun lagi baru kita ngebahas itu. Satu kali pertemuan 100 tahun. Nah, sekarang kita bahas mulai 1900 sampai 1800. 1882 lahirnya Nabi Ismail. 1878 lahirnya Nabi Ishak. 1828 lahirnya Nabi Yakub, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia sampai Nabi Yakub insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kita sebut namanya selalu dalam sholat, nggak sah sholat kita tanpa menyebut dua nama, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak sebut nama ini sehari, kafir. Betul nggak? Artinya dia nggak sholat 5 waktu dong. Betul nggak? Nggak sebut nama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, kafir. Betul? Jelas. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Salatu imaduddin. Man aqama shalah faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Hancur agamanya orang yang meninggalkan salat. Perbedaan antara orang salat sama orang kafir sama tidak dari yang meninggalkan salat. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan, maka sungguh telah kafir terang-terangan. Sekali lagi, nggak sebut nama Ibrahim dan nggak sebut nama Nabi Muhammad, kafir. Selesai. Ngeri kalau kita bahas. Kalau dari Imam Syafi'i ngeri. Kenapa ya? Karena kalau mati disuruh buang bangke orang yang nggak sholat, ngeri kan? Kenapa kita mesti sangkutin Imam Syafi'i? Karena ini pilar, ini penting nih buat direkam, nih penting buat direkam. Penting nih buat direkam. Ini salah satu yang harus Anda sampaikan tadi sebenarnya sebelum mulai. Kenapa? Karena biar tahu dasar kita ngaji. Dasar kita ngaji pondasinya 4. Pertama, pondasi amaliyah dari 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Lalu berakidahnya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dasar kita. Yang kedua tadi amaliyah, kedua fikrah. Yang fikrah ini adalah berpikir dengan konsep tasammuh. Yang kedua tawassut. Yang ketiga tawazun. Yang keempat muaddalah. Artinya tasamuh itu toleran. Itu dasar kita. Tawassut itu pertengahan. Tawazun itu seimbang. Dan muaddalah itu mesti adil. Nah, itu dari sisi fikrahnya. Kalau dari sisi harokahnya jelas ya, ini nggak apa-apa ya saya sebut organisasi dan harus ya biar jelas ya identitas ya. Pasti di sini insya Allah NU yang moderat, tidak radikal dan tidak liberal. Begitu. Muhammadiyah, Fadl, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persis, Jamiatul Khair, Matlaul Anwar, semuanya ini adalah rumah besar Giroh. Kita yakin nih semua rumah besarnya di mari. Betul? Setuju? Setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan? Ini 4 pondasi ya. Setuju ya? Alhamdulillah. Begitu. Aman udah kalau kayak gitu ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pura-pura aja pakai ini kacamata, nggak ada kacanya juga dipakai terus. Ini katanya K-Ion Nano, pakai ini jadi terang, jadi pandangan jadi bagus. Ana udah pakai bertahun-tahun nggak berubah juga.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kita lempeng akidahnya. Ini Kadir lupa sih bagiin poster mestinya. Bulan depan ya, bagiin poster biar bisa ditempel di rumah. Ana udah bikin poster sekali tempel cukup buat 9 bulan. Ya Bu, dari mulai hamil sampai beranak cukup tuh paspor, tuh poster. Nabi Ibrahim kita ceritain. Ibrahim ayah kita Al-Khalilullah tadi udah sampai mewasiatkan Islam kepada anak-anaknya. Untuk Nabi Ismail dihadiahkan Masjidil Haram, Ka'bah di Mekah. Untuk Nabi Ishak dihadiahkan Masjidil Aqsa, ya Al-Quds di Palestina. Baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa warisan Nabi Ibrahim. Ada hadisnya tadi, ada ayatnya juga, dan jelas sekali ini menurut ahli sejarah juga demikian. Dari mana ahli sejarah? Nanti kita buka pelan-pelan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah Nabi kita Ibrahim. Di dalam kitab tafsir At-Tabari atau dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir dijelaskan Ibrahim ini nggak pernah nyembah berhala. Sekalipun seumur hidupnya nggak pernah nyembah berhala. Nyembah bulan, nyembah bintang itu bukan nyembah. Itu kalimat retorika untuk menjatuhkan lawan diskusi. Itu argumentasi. Apakah kau katakan ini bulan? Haza Rabbi, ini Tuhan yang bulan. Begitu ternyata bulan hilang. Begitu matahari dibilang lagi Haza Akbar, Haza Rabbi, ini Tuhanku. Betul begitu? Itu kalau kita buka tafsirnya kayak begitu. Bukan Ibrahim nyembah bulan, bukan Ibrahim nyembah matahari. Itu argumentasi untuk mengalahkan lawan debat, lawan diskusi. Maka Ibrahim dengan jelas min awal berkata, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu. Sebelumnya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Dari awal ngomongnya begitu. Ibnu Katsir bercerita bahwa Ibrahim muda ketika suruh nyembah berhala dia sakit. Selalu begitu. Allah menjaga dan klop dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa ketika itu aku berasal dari sulbi yang suci, kata Nabi, dari rusuk yang suci, dari benih yang suci, dan Allah menjaga kesucian itu sampai ke Nabi Ibrahim dan sampai ke Nabi Adam. Dengan hadis tadi maka Abdullah ayahanda Nabi tidak pernah nyembah berhala. Abdul Muthalib kakek Nabi tidak pernah nyembah berhala. Ini ada orang baru ngaji tahu-tahu bilang bapaknya sama ibu Nabi di neraka. Pertama kurang ajar, yang kedua kurang jauh ngajinya, yang ketiga kurang lama bergaul sama para alim ulama, yang keempat kurang mendalami bahasa Arab. Karena ammi kata Nabi, abi finnar. Jangan lupa orang Arab manggil paman juga abi. Jangan lupa orang Arab manggil kakek juga abi. Millati abina Ibrahim abina. Al-Baqarah 133. Ketika Yakub alaihissalatu wassalam bertanya sama anak-anak yang 12, ma ta'buduna min ba'di? Apa jawabannya? Na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim abina Ibrahim, bapak kami tuh, padahal kakek. Gitu karena ngerawat. Maka Nabi Muhammad memanggil pamannya juga abi, bukan ammi, abi. Maka mungkin jadi kejadian yang dimaksud itu Abi Thalib, karena Rasulullah nggak pernah berjumpa dengan ayahandanya. Ini saya baru aja baca Rasulullah berjumpa dengan Abdullah ayahandanya ketika Isra dan Mi'raj. Ini baru kemarin Anda baca sebelum tidur. Ketemu dalam kitab Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16. Ditemuin Nabi Muhammad sama ayahandanya. Wallah alam bisawab, luar biasa itu. Ya. Di langit-langit awal, di langit yang pertama sebelum bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Betapa gembiranya Rasulullah berjumpa dengan ayahandanya. Udah Isya. Ya Allah, belum apa-apa. Belum Siti Sarah yang bukan budak. Ini Anda bawa bukunya, lengkap di sini. Siti Sarah, Siti Hajar dibilang budak, kurang ajar itu. Udah Isya tapinya. Baik deh, karena udah Isya dan kita bukan ngaji sekali, kita tunggu pertemuan berikutnya.
lebih dalam lagi tentang Ibrahim, tentang siapa Siti Sarah yang tak lain keturunan Nabi Nuh, siapa Siti Hajar yang gak lain seorang muslimah yang tulen, bukan budak, anak daripada Raja Hyksos, ya, anak daripada Raja Hyksos. Ini saya bukain bukunya nih, ini yang saya tulisin sebentar aja, 1 menit aja, dikit aja. Akibat rasa bersalah, halaman 18. Akibat rasa bersalah yang teramat sangat, maka bukan saja Fir'aun membebaskan Ibrahim dan Sarah, ia juga menghadiahkan mereka dengan seorang perempuan muda yang tertutup wajahnya dengan kifarat atau cadar. Rahasia perempuan muda ini terbongkar ketika dalam perjalanan pulang, Ibrahim membuka tutup kepala perempuan itu, mau menanyakan asal usulnya. Pernah nonton itu enggak, Robin Hood? Pernah ya, zaman-zaman itu kalau perempuan dibawa pakai apa? Pakai kereta kuda ya, kereta kuda, pakai jaru-jaru kayak kandang singa. Lalu perempuannya ditutup sama kuncung. Kurang lebih kayak begitu. Alangkah terkejutnya Ibrahim dan Siti Sarah ya ketika mendengar pengakuan bahwa dia ternyata anak perempuan Raja Hyksos. Dia adalah putri raja. Putri raja, Siti Hajar bukan budak, putri raja. Yang ngomong bahkan Abraham Journey to Mecca in Islamic Agencies from Critical Study in Traditional Journey Studi Islamika, kalangan orang Yahudi namanya Husain di Afifah tahun 98. Juga The Legitimacy and Nature and Mawit al-Nabi, Analysis Fatwa Islamic Law and Society, kalangan Aisyah Abdurrahman dan Anthony Kelderbank 99. Juga tercantum dalam Islam dan New Woman Alif, Journal of Competitive Poetics tahun 2000. Dan ini semua saya cantumkan juga dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, juga dalam kitab Tarikh At-Tabari, juga dalam kitab yang lain. Kenapa Indonesia bilangnya Hajar itu budak? Udah Isa, bulan depan kita lanjutin sampai Sarah dan Hajar. Siapa dia? Begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Oh iya, ada di luar tuh souvenir, jangan pelit-pelit. Ya, itu Masjidil Aqsa. Waduh, buku udah Masya Allah, buku udah diambil, Masya Allah. Aneh mau kasih hadiah sama guru aneh Kiai Satiri. Yang ini bukan? Boleh nggak? Ini punya siapa? Oh, punya Basit, jangan. Buat Pak Kiai satu, aneh mau hadiah. Dua. Buku dua ada. Dua ya. Dua. Tiga mau tiga. Empat, lima. Beli ngapa lu? Jangan semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.